Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dan salam budaya. Perkenalkan, nama saya Lingga Aprilianto, mahasiswa PMM Universitas Negeri Yogyakarta di Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bedah film dari Kartini tahun 2017. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Beliau wafat di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1904 pada umurnya yang ke-25 tahun. Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Nama Kartini kerap disematkan sebagai tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan perempuan. Berbicara mengenai Kartini, tentu tidak lepas dari latar belakang keluarganya. Dalam film Kartini, dipaparkan bahwa ayah Kartini bernama Sosroningrat, putra dari Pangeran Arya Condronegoro keempat. Ayahnya Sosroningrat merupakan orang yang terpandang sebab posisinya kala itu sebagai Bupati Jepara kala Kartini dilahirkan. Ibu Kartini bernama Ngasirah. Beliau merupakan anak seorang kiai atau guru agama di Telukawur, kota Jepara. Ibu kandung Raden Ajeng Kartini yaitu Ngasirah sendiri bukan keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa. Oleh karena itu, peraturan kolonial Belanda kala itu mengharuskan seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Hingga akhirnya, ayah Kartini kemudian mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng Wuryan yang merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura kala itu. Adegan inilah yang menjadi titik mula perjuangan Kartini melawan ketidakadilan sebagai manusia yang dilahirkan dengan gender perempuan. Kumpulan surat-surat Raden Ajeng Kartini yang terkenal berjudul Dor Duismedig Toklik atau Habis Gelap Terbitlah Terang menjadi inspirasi bagi wanita masa kini untuk dapat memperjuangkan kebebasannya. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Perjuangan Kartini tidaklah hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak gadis di Jepara dan di Rembang. Upaya dari putri seorang Bupati Jepara ini telah membuka penglihatan kaumnya di berbagai daerah lainnya. Sejak itu, sekolah-sekolah wanita lahir dan bertumbuh di berbagai pelosok negeri. Wanita Indonesia pun telah lahir menjadi manusia seutuhnya. Wanita-wanita ini belum memperoleh kebebasan dalam berbagai hal. Mereka belum diizinkan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seperti pria, bahkan belum diizinkan menentukan jodoh atau suami sendiri dan lain sebagainya. Lalu analisis kehidupan dalam adegan film Kartini. Nilai filosofis dalam adegan ini yaitu masyarakat penikmat film diilhami untuk dapat menjunjung tradisi tanpa mengesampingkan kemanusiaan. Bagaimana sebuah tradisi dapat memisahkan antara anak dengan ibu kandungnya? Apakah tradisi demikian masih bisa dianggap sebuah kebenaran atau kepatutan? Seorang anak harus memanggil ibu kandungnya sendiri dengan sebutan pembantu, dan sebaliknya, ibu kandungnya harus memanggil anaknya dengan sebutan tuan putri, atalah sebuah keharusan yang bisa diterima. Nilai lainnya yang dapat dipetik yaitu kesabaran dan keteguhan hati seorang ibu yang merelakan segala haknya sebagai ibu dilepaskan untuk membawa Kartini pada kedudukan yang lebih baik, yaitu kedudukan yang lebih terhormat. Raden Ajeng Wuryan, istri bangsawan ayah Kartini yang merupakan istri kedua, merupakan gambaran nyata seorang wanita bangsawan yang tidak mendapatkan haknya. Meski ia bangsawan, nasibnya sebagai perempuan juga tidak lebih beruntung. Ia harus rela jadi istri kedua.
Meski sebagai bangsawan, kedudukannya lebih tinggi dari Ngasirah. Cinta yang tidak pernah didapatkannya dari suami yang menikahinya menjadikan Raden Ajeng Muryam menjadi seorang wanita tanpa cinta kasih. Ia menjalani keningratannya tanpa memikirkan bagaimana orang-orang di sekitarnya. Ngasirah menjadi salah satu sosok sentral yang membuat Kartini menyadari bahwa perempuan masih diperlakukan secara tidak adil, namun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ketidakadilan tersebut. Poligami pun menjadi sesuatu yang sangat berlawanan dengan cita-cita Kartini untuk mewujudkan emansipasi wanita. Baik Kartini maupun Ngasirah sama-sama harus menghadapi pilihan yang sulit. Wanita masih dipandang sebagai warga kelas 2 pada era itu. Setelah menikah pun, mereka harus mengabdikan segenap jiwa dan raga untuk suaminya. Ngasirah Raden Ajeng Muryam yang berbeda secara status sosial, namun sama-sama memiliki gender perempuan, tetap tidak dapat menentukan pilihannya sendiri. Tidak bisa merdeka atas kemauannya sendiri. Adat yang tidak memperbolehkan juga karena keterbatasan yang dimiliki perempuan pada zaman itu membuat dua tokoh perempuan ini sama-sama mengalami penderitaan. Dari kedua tokoh ini, pelajaran berharga kepada perempuan generasi ini yaitu pengorbanan dan rasa tulus ikhlas menjalani peran sebagai wanita dan ibu dapat mengantarkan hal-hal baik di masa depan sebagai buah dari kesabaran itu. Pengorbanan Ngarsinah yang merelakan dipanggil biung dan merelakan anak kandungnya masuk dalam lingkaran kenikmatan terbukti dapat memberikan kehidupan lebih baik kepada Kartini. Setidaknya, Kartini adalah anak perempuan yang cerdas, berpendidikan tinggi, memiliki empati, dan memperjuangkan hak kaum wanita dan memerangi ketidakadilan terhadap wanita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.